Oke, kali ini kita akan membahas lukisan karya Arsnaf, terutama kita akan membedah mengenai unsur-unsur seni rupa yang telah kita bahas sebelumnya. Mungkin bisa diceritakan mengenai lukisan ini? Ya, yang pertama karya saya ini menggunakan judul klasik. Nah, klasik sendiri mempunyai arti kesederhanaan tapi nilainya tinggi. Nah, maksudnya dalam lukisan saya juga walaupun dengan menggunakan warna-warna yang sederhana tapi bisa menghasilkan nilai yang tinggi. Mungkin seperti itu dulu latar belakang dari karya saya. Oke, kalau misalkan kita tinjau berdasarkan unsur titik dan garis, kira-kira bagaimana unsur titik yang dan garis pada lukisan ini? Ya. Unsur titik pada lukisan saya terdapat beberapa di bagian ya. Nah, jadi untuk unsur titik itu tidak begitu banyak, tidak begitu menonjol. Nah, seperti ada sebagian di sini titik kayak kalang ya. Oh iya. Terus ada juga di sini ya, untuk titik-titik itu saya tidak begitu banyak. Nah, untuk garis sendiri banyak di sini garis. Nah, di sini ada garis juga. Sini ya. Nah, ada garis-garis seperti itu Bang Alno. Oke. Berarti kalau yang saya lihat ini garis yang ada di sini kebanyakan bermacam-macam garis, ada garis lurus, ada garis lengkung dan garis-garis lainnya. Untuk unsur bidang dan bentuk sendiri bagaimana pada lukisan ini? Nah, untuk teman-teman yang belum mengetahui yang dimaksud dengan bidang, nah dalam lukisan saya ini ada di sini nih. Nah, ini disebut dengan bidang. Bidang itu datar ya, tidak menghasilkan ruang atau apa. Nah, ini disebut bidang. Nah, untuk yang disebut dengan bentuk, nah bentuk itu seperti mana? Ini nih. Jadi udah terlihat mana sih? Nah, seperti inilah. Ini udah terlihat bentuk ya kan. Ya, Jadi sudah sudah kelihatan ini 3 dimensi. Nah, dalam karya saya ini di sini. Nah, dari sini juga menghasilkan bentuk. Nah, di sini juga seperti itu. Ya, jadi unsur bidang pada lukisan ini jelas tadi ya. Jadi yang disebut bidang itu kan dia tidak memiliki volume, dia hanya kesan datar saja. Misalkan bidang-bidang di sini, ya kan. Nah, sedangkan objek motor Vespa-nya ini dia sudah termasuk ke dalam bentuk karena dia sudah memiliki kesan 3 dimensi. Terus bangunan yang di belakangnya juga dia bagian dari bentuk. Seperti itu. Nah, untuk unsur tekstur dan ruangnya itu pada lukisan ini kira-kira seperti apa, Bang? Untuk tekstur. Nah, saya menggambarkan di sini tuh teksturnya tekstur semu ya, tidak nyata. Jadi seolah-olah di sini tuh ada tekstur kasar. Nah, di sini ada tekstur kasar, di bagian ban juga ada tekstur kasar. Terus di sini juga nih kelihatan tekstur kasar. Nah, tapi ketika yang kita lihat seperti tekstur kasar, tapi pas diraba itu halus. Oh, iya, Nah, pas diraba itu halus. Nah, itu yang disebut dengan tekstur semu. Nah, untuk gelap terangnya saya mengambil pencahayaan dari bagian sini. Nah, untuk pencahayaan itu fungsinya untuk membuat objek itu terlihat seperti 3 dimensi. Nah, untuk pencahayaan itu saya mengambil pencahayaan di sini. Ini untuk terang dan di sini gelap seperti itu. Nah, dalam ban juga di sini saya kasih penerangan karena ini terdapat cahaya dan di sini tidak dapat cahaya, itu saya menggambarkan lebih gelap. Seperti itu. Oke. Oh ya, Bang, tadi satu lagi yang belum dijawab mengenai unsur ruang. Kira-kira ruangnya itu seperti apa ya? Tadi kalau gelap terang jelas ya. Nah, sekarang ruangnya kira-kira kayak gimana? Nah, untuk ruang sendiri, ruang itu berkaitan dengan perspektif ya, dekat dan jauhnya suatu objek. Nah, seperti halnya ruang dalam bangunan di sini. Nah, di sini yaitu yang paling dekat dan di sini objek yang paling jauh. Nah, objek yang paling jauh itu kita menggambarkan lebih kecil dan kurang detail. Oh iya, betul. Jadi kayak ngeblur atau apa. Nah, semakin dekat, nah, objek itu semakin besar dan lebih detail. Seperti halnya di sini, objek Vespa di sini saya gambarkan lebih detail, dan semakin ke belakang tuh saya semakin tidak jelas atau kurang jelas lah, kurang detail. Mungkin seperti itu, Bang Ano. Oke, mungkin cukup jelas ya mengenai paparan mengenai
unsur-unsur seni rupa yang sudah disampaikan tadi. Mungkin cukup sekian pertemuan kita kali ini. Terima kasih Siap. Bang Arsnau. Sama-sama. Oke. Sukses. Siap. Ya, semoga apa yang kita sampaikan bisa dipahami oleh kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.